Bab 1541, Setengah Warisan. Di duniaku, aku yang membuat peraturan. Tidak ada yang bisa mengubahnya tanpa izinku, bahkan kamu, Kaisar Jahat pun tidak. Ketika suara samar Tuan Istana jatuh, ruang menjadi terdistorsi, seolah-olah dibungkus secara paksa oleh kekuatan yang kuat. Di saat yang sama, wajah Kaisar Jahat yang selalu percaya diri menjadi sangat jelek. Anda. Dia menatap tubuhnya, yang menjadi semakin tidak nyata. Penguasa istana tidak mau menyerahkan kitab suci Tianzang kepadanya dan ingin mengusirnya tanpa memberinya muka apapun. Segera, kabut di depan mata semua orang menghilang, dan tubuh Mo Tianxi tiba-tiba bergetar, matanya menjadi kabur, dan dia jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Kenapa dia pingsan? Apakah dia sudah menerima warisan? Sepertinya tidak. Lihat, buku kuno itu masih ada di sana. Beberapa orang memperhatikan bahwa kode suci Tianzang masih berada di tangan kepala istana, masih memancarkan cahaya terang, dan belum diambil, menunjukkan bahwa Mo Tianxi gagal. Bahkan jika dia gagal, tidak ada orang lain yang bisa berhasil. Lagi pula, orang yang berdiri di belakang Mo Tianxi adalah Kaisar Jahat. Sepertinya tidak ada yang bisa mengambil kitab suci itu. Seseorang menghela nafas, tidak mudah untuk mengambil harta karun Tuan Istana. Biarkan aku mencobanya. Fang Cheng, Tuan Muda Wilayah Utara, tidak percaya pada kejahatan. Tubuhnya bersinar dan dia mendatangi Tuan Istana, dengan kekuatan spiritual berdarah yang ganas keluar dari tubuhnya. Tetapi pada saat ini, kekuatan yang sangat menakutkan meledak dari sosok ilusi Master Istana. Aliran cahaya merah meledak, dan seluruh ruangan menjadi sangat panas. Fang Cheng, yang mencoba menyerang Master Istana, berteriak kesakitan. Dia terbang mundur dengan suara, seluruh tubuhnya hangus, dan lengan kanannya menjadi abu. Bodoh, kamu berani menyerang Tuan Istana. Tidak ada yang menyangka bahwa Fang Cheng akan memilih cara ekstrim untuk merebut kitab suci tersebut. Bahkan jika mereka diberi keberanian yang besar, mereka tidak akan berani menyerang langsung penguasa istana misterius itu dibayangkan. Fang Cheng sedang mencari kematian. Bai Xuan berkata, dia berani menyerang penguasa istana, dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Berdengung. Aliran cahaya jatuh dari langit, membungkus tubuh Fang Cheng dan menghilang. Segera, Mo Tianxi yang tergeletak di tanah juga menghilang. Hal ini membuat semua orang bingung. Kemana perginya kedua orang ini? Itu pasti sudah diteleportasi, kata Aiden. Saat kata-katanya jatuh, semua orang segera mengerti apa yang dia maksud. Diteleportasi berarti mereka kehilangan kualifikasi untuk terus bersaing memperebutkan warisan. Tindakan kedua orang tersebut mungkin membuat penguasa istana merasa tidak puas, sehingga mereka langsung kehilangan kualifikasinya. Selanjutnya, tidak ada yang berani bertindak sewenang-wenang. Lihat aku. Pada saat ini, sosok berpakaian hijau berjalan ke depan perlahan. Itu adalah Zuo Qiu Yiren. Dia membuat segel dengan tangannya, dan segel spiritual menyapu ke depan satu demi satu. Mereka benar-benar menyatu dengan yang klasik. Alis Zuo Qiu Yiren berkilat sedikit. Kecemerlangan, tanda teratai perlahan mengembun dan terbentuk. Berdengung, cahaya spiritual memancar dari tanda teratai, dan cahaya spiritual tersebut juga menjelma menjadi bentuk bunga teratai dan menyatu dengan kitab suci. Namun kitab suci yang semula tidak bergerak justru bergetar saat ini, dan halaman-halamannya perlahan mulai bergerak. Bergerak. Ada yang berteriak, namun langsung tutup mulut karena takut mengganggu Tuan Istana. Namun, semua orang terlihat kaget di mata mereka. Ini adalah pertama kalinya seseorang memicu kode suci. Merampok. Sesosok bergegas keluar, tombak spiritual muncul di tangannya, dan menikam Zuo Qiu Yiren dengan ganas. Dia ingin membunuh Zuo Qiu Yiren dan memenangkan kitab suci. Pada saat ini, Zuo Qiu Yiren sedang berkomunikasi dengan kitab suci dan tidak dapat melawan sama sekali. Bahkan jika dia tahu ada serangan yang datang dari belakang, dia tidak berani bertindak gegabah kitab suci, mulai dari luka serius hingga terbunuh. Orang yang tidak tahu malu. Bai Xuan meminumnya dengan dingin. Aiden memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat. Dia mengarahkan jarinya ke depan dan menusuk dengan pedang petir. Cahaya pedang yang tajam merobek ruang itu pistol di tangannya hendak menusuk Zuo Qiu. Yiren tiba-tiba merasakan aura tajam di belakangnya, matanya tiba-tiba berubah, dia berbalik dan melemparkan tombak yang bertabrakan dengan cahaya pedang tajam. Ledakan, ada suara keras, dan orang yang melakukan gerakan itu mengeluarkan seteguk darah, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Wajahnya menjadi merah dan pucat, membuatnya sangat sulit untuk dilihat. Sialan Aiden, kamu sedang mencari kematian. Mata pria itu dingin, menatap Aiden. Jika dia tidak mengambil tindakan, dia akan berhasil, dan kitab suci akan menjadi miliknya. Dasar penjahat tak tahu malu, sialan. Bai Xuan bergegas keluar dan meninju dada lawannya. Dia yang sudah terluka parah mengeluarkan seteguk darah lagi, dan napasnya perlahan menghilang. Kamu. Dia mengangkat jarinya dengan susah payah, menatap Aiden dan Bai Xuan dengan mata enggan. Setelah beberapa saat, dia mati total. Seorang praktisi di tahap akhir alam transformasi ilahi jatuh langsung ke tangan Bai Xuan. Ketika semua orang melihat bahwa dia terbunuh, mereka hanya menghela nafas pelan, dan segera mengalihkan pandangan mereka ke depan. Cahaya spiritual terbang dari kitab suci dan memasuki alis Zuo Qiu Yi. Tubuh Zuo Qiu Yiren memancarkan cahaya terang, dia perlahan membuka matanya dan melihat orang mati di tanah. Dengan sedikit gerakan telapak tangannya, bola api melilit tubuh orang lain dan langsung membakarnya. Betapa kejamnya.
Banyak orang berpikir demikian dalam hati, meskipun pihak lain meninggal, mereka akan membakar tubuhnya. Namun, semua orang juga dapat memahami bahwa jika Aiden tidak mengambil tindakan sebelumnya, dia mungkin sudah mati. Zuo Qiuyiren memandang Aiden, segera mendatanginya dan berkata, "Terima kasih banyak." "Sama-sama, apakah kamu berhasil?" Aiden bertanya. Zuo Qiuyiren menggelengkan kepalanya tak berdaya, tidak sesederhana itu. Ini hanya setengah dari pertempuran. Setengah sukses. Ekspresi semua orang berubah ketika mendengar ini. Kekuatan warisan Tuan Istana terlalu kuat, dan saya tidak dapat memahami semuanya bahkan jika saya merasakan kekuatan spiritualnya. Kitab suci berasal dari tangan Tuan Istana, dan itu adalah benda ilahi, jadi saya hanya bisa mendapatkan setengahnya. Terserah padamu untuk mendapatkan setengahnya lagi. Zuo Qiuyi sepertinya tahu bahwa Aiden pasti bisa mendapatkan separuh warisan lainnya, dan sangat percaya padanya. Kenapa dia memenangkan warisan? Kultivator dari Istana Tianling mendengus dingin, dan Zuo Qiuyiren memelototinya, dia tidak bisa melakukannya, tapi kamu bisa. Praktisi Istana Tianling sangat marah dan hendak mengambil tindakan ketika seseorang di sekitarnya menghentikannya. "Jangan maju, pernahkah kamu melihat apa yang terjadi pada Mo Tianxi dan Fang Cheng?" Dan siapa yang baru saja mengambil tindakan, kecuali Zuo Qiuyi, siapa yang diuntungkan? Praktisi Istana Tianling tertegun sejenak. Tampaknya kecuali Zuo Qiuyiren, nasib semua orang tidak terlalu baik. Biarkan anak itu mati dulu dan lihat betapa malunya dia. Bab 1542, Negeri Api Merah. Aiden terbang di depan kepala istana dan langsung merasakan tekanan dari segala arah. Namun, dia tidak gugup, tetapi berbisik, "Tuan Istana, murid junior Paviliun Taichang, Aiden, datang untuk memberi penghormatan kepada senior." Tuan Istana tidak memberinya tanggapan apapun. Aiden tidak berkecil hati, ekspresinya tetap tenang, dan dia tidak rendah hati atau sombong bahkan ketika menghadapi kepala istana. Namun, saat ini, Dao Jue di tubuhnya sudah mulai beroperasi, dan dikombinasikan dengan kekuatan Taiyin, suasana sekitar menjadi dingin. Saat ini, sebuah suara terdengar di telinganya. "Dao Jue yang agung, aku tidak menyangka kamu bisa memahami seni dewa yang begitu kuat." Siapa yang berbicara? Sebuah pemikiran terlintas di benak Aiden. Suara itu sangat halus, seolah-olah datang dari tempat yang jauh. Hanya ada satu orang yang bisa dia pikirkan. Tuan Istana. Penguasa istana sedang berbicara dengannya. Mungkinkah penguasa istana juga pernah mendengar tentang Dao Jue Agung? Seolah dia bisa membaca pikiran Aiden, suara itu terdengar lagi. "Karena kamu ditakdirkan untukku, terima saja sisa separuh kitab suci. Mungkin ada sesuatu yang kamu butuhkan di dalamnya. Aku hanya bisa membantumu di sini untuk saat ini. Jika kita ditakdirkan, kita akan bertemu lagi." Setelah suara itu jatuh, semua orang melihat aura cerah bersinar di kitab suci, dan kemudian sedikit aura melesat ke alis Aiden. Ini, semua orang terkejut. Aiden hanya mengambil nafas beberapa kali untuk naik, tapi dia dikenali oleh penguasa istana. Metode apa yang dia gunakan? Sial, anak ini pasti menyembunyikan beberapa trik khusus. Saat ini, beberapa orang berkata dengan marah bahwa sebelum mereka mengambil tindakan, Aiden berhasil lagi. Baru saja orang Zuo Qiuyi mendapatkan separuh dari kitab suci. Jika Aiden berhasil, dia pasti bisa mendapatkan separuh lainnya melakukan sesuatu. Mari kita lihat siapa yang berani mengambil tindakan. Pada saat ini, Zuo Qiuyi mengeluarkan suara acuh tak acuh, dan semua orang segera menjadi tenang. Aiden baru saja membantunya, dan sekarang dia ingin membalas budi dan menghentikan lawan Aiden. Zuo Qiuyiren sangat kuat sebelumnya, dan bahkan tuan muda dari wilayah utara tidak meremehkannya. Setelah mendapatkan setengah dari kitab suci, dia pasti akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, semua orang hanya bisa menyaksikan Aiden mendapatkan setengah dari kitab suci. Saat ini, Aiden masih memiliki pertanyaan di benaknya, apa maksud kata-kata terakhir kepala istana? Mungkinkah dia masih hidup? Tebakan ini membuat Aiden diam-diam merasa ketakutan. Dia memikirkan suara di kejauhan. Mungkin, penguasa istana sedang mengawasi semuanya di sini dari tempat lain. Oleh karena itu, kedua orang itu telah diusir oleh penguasa istana sebelumnya. Itu pasti itu. Aiden berpikir demikian dalam hatinya. Sekarang dia telah memperoleh separuh kitab suci lainnya, dan menurut pelantikannya, separuh kitab suci ini memiliki rasa yang agak familiar. Rahasia yang bagus. Kode suci harta karun surgawi sebenarnya terkait dengan Dao Jue Agung. Pada saat ini, Aiden memahami apa yang dikatakan oleh penguasa istana. Penguasa istana mengetahui bahwa dia telah menguasai Dao Jue karena penguasa istana telah merasakan aura Dao Jue, ya ampun. Perjalanan ini sangat berharga. Aiden kembali menghadap kerumunan. Dia tahu bahwa banyak orang ingin mengambil harta karun di tangannya, tetapi tidak ada yang berani menjadi orang pertama yang mengambil tindakan. Selamat. Zuo Qiuyiren melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, dia juga telah menerima setengah dari warisan, jadi aura mereka berdua agak mirip, dan orang-orang dengan tingkat kultivasi tinggi dapat mengetahuinya secara sekilas. Tetapi pada saat ini, sosok Feng Chen berangsur-angsur menjadi ilusi. Tidak hanya dia, tetapi aura ketiga penjaga lainnya menjadi semakin lemah. Apa yang terjadi? Aiden memandang Feng Chen, dan pada saat ini, sosok keempat penjaga berubah menjadi titik cahaya di angkasa dan perlahan menghilang. Misi selesai, saatnya kita pergi.
Saat kata terakhir jatuh, Feng Chen dan yang lainnya menghilang sepenuhnya. Aiden tidak tahu di mana mereka berada. Mungkin mereka masih hidup dan akan ada kesempatan untuk bertemu di masa depan, tapi dia tahu betul bahwa mereka mungkin tidak akan pernah terlihat lagi. Dan hanya mereka yang datang ke sini. Pada saat ini, suara keras datang dari tanah, dan seluruh istana berguncang hebat dan mulai runtuh. Semua orang merasa dunia berputar, dan ketika mereka bereaksi, seluruh tubuh mereka menjadi terdistorsi. Kekuatan luar angkasa yang kuat secara langsung membawa semua orang menjauh dari sini. Ketika Aiden membuka matanya, dia menemukan bahwa dia berada di dalam gunung api, dan hanya ada satu orang di sampingnya saat ini, dan itu adalah Zhuo Qiuyi. Bagaimana dengan kedua orang itu? Dan kemana perginya biksu itu? Zhuo Qiuyi melihat sekeliling dan menemukan bahwa memang hanya ada mereka berdua di sini, dan tidak ada orang lain. Aiden juga merasa sangat aneh. Saat ini, dia berada di atas batu besar yang menyala-nyala, dan suhu di sekitarnya sangat tinggi. Dia melihat sekeliling dan melihat sungai magma ke segala arah, dan tempat dia berada tampak seperti api kilau. Mungkinkah semua orang diteleportasi dan beberapa pergi ke tempat lain? Sekarang, Aiden hanya bisa menebak seperti ini. Pergilah melihat-lihat. Jangan terburu-buru. Tepat ketika Aiden hendak berjalan ke depan, Zhuo Qiuyi tiba-tiba berkata. Aiden menoleh padanya dengan bingung, ada apa? Hei, ayo kita bahas sesuatu. Senyuman Zhuo Qiuyi membuat Aiden merasa itu bukan hal yang baik, tapi tanpa sadar dia masih bertanya, ada apa? Mari kita bicarakan hal itu. Apakah kamu tidak mendapatkan setengah dari warisan itu? Bisakah kamu memberikannya kepadaku, dan aku bisa menukarnya untukmu dengan harta karun? Tidak ada perubahan. Aiden menolak bahkan tanpa berpikir, bagaimana kalau aku menukar harta di tubuhku denganmu dengan setengah dari warisan? Tidak, aku hanya ingin menyatukan warisan itu. Saya juga. Aiden mengulurkan telapak tangannya, bawa ke sini dan biarkan saya melihat seperti apa warisan lengkapnya. Aku tidak akan memberikannya padamu. Zhuo Qiuyi mendengus, sangat sombong. Keduanya memiliki ide yang sama, dan keduanya ingin mendapatkan warisan yang lengkap. Namun, keduanya memiliki hubungan yang baik sekarang, dan sepertinya, mereka tidak dapat melakukannya dengan mudah. Bukankah menyenangkan jika memiliki setengahnya untuk satu orang? Jangan serakah. Aiden berkata dan berjalan langsung ke depan. Zhuo Qiuyi di belakangnya menunjukkan ekspresi tak berdaya, bahkan sedikit kesal, tapi ini tidak bisa disalahkan pada Aiden tadinya, aku takut hal itu akan terjadi. Tidak akan melepaskannya dengan mudah. Kemudian dia mengikuti Aiden. Saat dia tiba di sini untuk pertama kalinya, dia sebaiknya memahami situasinya terlebih dahulu. Aiden kembali menatapnya dan melihat senyuman di matanya saat dia melihatnya mengikutinya. Hebat. Pada saat ini, nyala api meledak, tanah di sekitarnya menjadi sangat panas, dan seekor ular api besar muncul di depan kedua orang itu. Ini. Bab 1543, Penampilan. Aiden dan Zhuo Qiuyi datang ke tepi pulau dan melihat ke depan. Mereka melihat gelombang api besar bergulung, dan sosok ular api besar naik ke langit, menatap mereka berdua. Ini adalah piton api ilahi. Sekilas Zhuo Qiuyi mengenali ular piton raksasa. Menurut rumor yang beredar, ular piton Senyan lahir di tanah yang sangat panas. Ia ahli dalam sihir api dan memiliki kekuatan yang besar. Bahkan ular piton Senyan muda dapat dengan mudah membunuh dewa orang kuat di tahap akhir. Piton dewa di depan saya mungkin bukan lagi ular piton muda. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke area terlarang. Divine Flame Piton mengucapkan kata-kata manusia, yang membuat Aiden dan Zhuo Qiuyi semakin yakin bahwa Divine Flame Piton sekarang berada pada level keabadian sejati, atau bahkan lebih tinggi, dan mereka tidak dapat menyerangnya dengan mudah. Apalagi pihak lain menyebut tempat ini sebagai kawasan terlarang, jadi kemungkinan besar yang ada di sini adalah penjaganya. Dan Aiden berpikir, karena tempat ini adalah tempat terlarang, pasti ada alasannya menjadi tempat terlarang. Mengapa? Mungkinkah pulau yang tampak biasa ini masih menyembunyikan rahasia yang mengejutkan? Kami berdua baru saja diteleportasi ke sini, tidak bermaksud tersinggung. Aiden membuka mulutnya dan berkata pada Senyan Piton. Diangkut ke sini. Hah, siapa yang berani memindahkanmu ke sini? Senyan Piton bertanya. Itu adalah penguasa istana, kami tidak tahu di mana tempat ini. Saat Aiden hendak berbicara, Zhuo Qiuyi di samping tiba-tiba berteriak keras kepada Senyan Piton. Ketika dia mendengar kata, Tuan Istana, mata besar Senyan Piton tiba-tiba berubah. Tuan Istana. Maksudmu, penguasa rumah Tianzi. Nada suara Senyan Piton sangat menarik. Aiden mengangguk, ya, kami berdua berasal dari istana Tianzi dan diteleportasi ke sini oleh penguasa istana. Apakah ini kehendak Tuhan? Gumam Senyan Piton. Ada apa? Aiden melihat ke arah Divine Flame Piton. Sepertinya ada yang salah dengan pihak lain. Mungkinkah monster ini juga mengetahui keberadaan kepala istana? Sejujurnya, penguasa istana baik padaku. Aku selalu ingin mencari kesempatan untuk membalas budi. Sayangnya, rumah Tianzi telah ditutup dan aku tidak bisa memasukinya. Kamu datang dari rumah Tianzi, tahukah kamu apa yang ada di dalamnya? Senyan Piton bertanya. Sudah berapa lama kamu di sini? Aiden juga penasaran.
Senyan Piton menggelengkan kepalanya, sudah terlalu lama dan saya lupa bahwa saya datang ke sini hanya untuk menemui penguasa istana, tetapi saya tidak pernah mendapat kesempatan. Kemudian, seorang pria berjubah datang ke sini dan memberitahu saya bahwa dia akan membiarkanku tinggal di sini. Tunggu dan lindungi dunia ini. Pria Tao. Aiden dan Zuo Qiuyiren saling memandang. Mungkinkah ada orang kuat di sini bertahun-tahun yang lalu? Orang yang bisa meyakinkan Divine Yan Piton pasti luar biasa, kekuatannya harus sangat kuat, dan tingkat kultivasinya setinggi langit. Siapa itu? Senyan Piton menundukkan kepalanya dan memandang mereka berdua. Sejak kamu memasuki rumah surgawi, pernahkah kamu bertemu dengan tuan rumah itu? Aku tidak melihatnya. Aku hanya mendengar suara tuan istana. Sekarang tuan istana telah menghilang. Dia pasti sudah pergi dari sini. Aiden memberitahu pihak lain tentang pengalamannya, dan Senyan Piton bergumam, hanya ada suara, tapi tidak ada sosok. Mungkinkah penguasa istana telah pergi? Dalam hal ini, saya tidak perlu tinggal di sini. Kalian berdua, kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Setelah mengatakan itu, tubuh Divine Flame Piton naik ke udara dan terbang ke arah yang jauh. Aiden dan Zuo Qiuyi saling berpandangan, apakah orang ini pergi begitu saja? Sepertinya sudah menunggu bertahun-tahun, dan itu merupakan kerja keras. Zuo Qiuyiren menggelengkan kepalanya tanpa daya. Zuo Qiuyiren melihat sekeliling dan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Senyan Piton tadi. Karena ini adalah area terlarang, pasti ada sesuatu yang tidak diketahui. Gemuruh. Ada suara keras di bawah lautan api di kejauhan, seolah-olah ada sesuatu di bawah. Aiden mengerutkan kening, dan menggerakkan pikirannya ke depan untuk merasakannya, dan segera berkata, ada sesuatu di bawah. Turun dan lihat. Zuo Qiuyiren segera berbicara dan memandang lautan api di bawah sebagai bukan apa-apa. Keduanya melompat ke lautan api tanpa ragu-ragu. Ruang berubah dan mereka muncul di bawah lautan api. Di tempat api berkobar, mereka berdua melihat teratai api emas mekar penuh. Pupil Aiden menyusut tajam, itu adalah teratai emas terbakar. Aiden menarik napas dalam-dalam. Ternyata teratai emas api terbakar ada di bawah pulau tempat dia tiba. Membakar teratai emas. Zuo Qiuyi di samping belum pernah mendengar tentang harta karun ini. Dia datang ke sini hanya untuk mencari peluang. Dan Aiden datang ke sini untuk mencari teratai emas api terbakar. Bahkan jika dia tidak mendapatkan warisan dari ketua istana, dia masih harus mengambil teratai emas api terbakar. Teratai emas api terbakar ini sangat berguna bagiku, aku harus mengambilnya. Aiden berkata kepada Zuo Qiuyiren, bagaimanapun juga, mereka berdualah yang menemukan benda ini. Zuo Qiuyiren mengangguk, oke. Dia dapat melihat bahwa Aiden sangat membutuhkan teratai emas api terbakar ini. Aiden melangkah maju dan menyingkirkan teratai emas api terbakar. Manik api emas muncul di akar teratai emas api terbakar. Aiden mengambilnya dan merasakan kekuatan spiritual mengerikan yang terkandung di dalamnya. Dia menyerahkan manik roh api ke Zuo Qiuyiren di sampingnya. Pihak lain tidak mendapatkan harta apapun. Dalam hal ini, saya akan memberikan manik roh api ini padanya. Zuo Qiuyi tidak sopan dan menyingkirkan manik-manik api itu. Setelah menghilangkan teratai emas api yang terbakar, kekuatan api yang awalnya berkobar di dasar laut juga menjadi tenang. Sesosok muncul di belakang Aiden dan Zuo Qiuyiren, dengan senyuman di matanya, saya akhirnya mendapatkannya. Kalau begitu, serahkan saja. Aiden berbalik dan menatap sosok berjubah hitam di belakangnya. Dia tidak tahu siapa dia, tapi penampilannya sudah diduga. Kaulah yang mengambil teratai suci 9 daun, kan? Aiden menatap ke arah pihak lain, mencoba mendapatkan jawaban darinya. Ya, akulah yang mengambil teratai suci 9 daun. Suaranya agak tua. Aiden melanjutkan, Anda telah mengikuti saya ke sini, mungkin hanya untuk mendapatkan teratai emas api terbakar ini, tetapi menurut Anda apakah saya akan memberikannya kepada Anda? Haha, kamu tidak memiliki keputusan akhir apakah kamu menyerahkanku atau tidak, kan? Pria berjubah hitam tersenyum tipis, dan jubah hitam di tubuhnya terangkat tertiup angin. Segera, dia melambai ke depan dengan satu tangan, dan kekuatan api yang kuat keluar, berniat untuk membakar Aiden sampai mati. Ho! Raungan binatang naga keluar, dan kehampaan di sekitarnya bergetar hebat. Kekuatan pria berjubah hitam ini sungguh luar biasa. Baik Aiden dan Zuo Qiuyiren tampak serius, dan mereka tidak berani meremehkan satu sama lain. Pria ini adalah ahli tingkat keabadian sejati, jika mereka tidak hati-hati, kepala mereka akan jatuh ke tanah. Dua naga api datang secara mengejutkan, dan tepat ketika Aiden hendak mengambil tindakan, dua tornado api muncul dari lautan api, menjebak naga api di dalamnya. Bang! Terdengar suara keras, dan kedua naga api itu meledak. Orang tua, segera keluar dari sini, atau kamu akan mati. Bab 1544, kembali. Siapa di sini? Orang tua berjubah hitam itu meraung, dan aura tak terbatas dan menakutkan meletus dari seluruh tubuhnya. Namun, pada saat ini, lautan api di bawah tiba-tiba mendidih, dan kekuatan spiritual yang 10 kali lebih kuat daripada yang hitam orang tua berjubah tiba-tiba bubar. Pembukaan membuat pihak lain gemetar ketakutan. Mengetahui bahwa dia tidak bisa tinggal di sini, lelaki tua berjubah hitam itu berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri dengan cepat. Aura menakutkan juga menghilang. Aiden dan Zuo Qiuyiren saling berpandangan, keduanya memahami apa yang sedang terjadi. Itu adalah piton api ilahi.
Keduanya berbicara pada saat yang sama, dan segera melihat ke arah laut yang bergejolak, dan bayangan ular piton besar muncul. Inilah nafas yang saya tinggalkan di sini. Ini dapat membuat Anda tetap aman untuk saat ini. Setelah saya pergi dari sini, nafas ini akan segera hilang. Pulau ini kaya akan kekuatan spiritual dan dapat membantu Anda berlatih. Anda dapat tinggal di sini sementara. Terima kasih. Aiden mengepalkan tinjunya pada sosok ular Shen Yan dan berkata, jika lawan tidak mengambil tindakan, dia dan Zuo Qiuyiren harus mengeluarkan banyak energi untuk mengusir pria berjubah hitam itu. Sekarang, dia sudah tahu siapa yang mencuri teratai suci 9 daun, dan dia sendiri memiliki api emas teratai terbakar yang perlu dia lakukan hanyalah mengalahkan lawannya. Yang harus dia lakukan adalah meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Kamu mau kemana? Saya ingin berlatih di sini dulu dan mengintegrasikan warisan yang saya dapat. Kata Aiden. Aku akan menemanimu. Zuo Qiuyiren tersenyum dan segera menemukan tempat terpencil untuk mulai berlatih. Aiden meliriknya dan menemukan tempat lain tidak jauh darinya untuk berlatih. Berdengung, kekuatan guntur mengelilinginya, dan Aiden mengaktifkan keterampilan kitab suci yang telah diperolehnya, dan Dao Jue mulai beroperasi secara otomatis. Kekuatan spiritual di sekitarnya bergetar samar, membuat orang-orang Zuo Qiuyi yang sedang berlatih di samping tertegun sejenak. Hal yang sangat menakutkan, dia hanya merasakan aura kekuatan spiritual pada beberapa orang tua. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan merasakan aura menakutkan ini pada orang-orang di generasinya saat ini. Orang ini tidak sederhana. Raksasa Paviliun Taichang sangat kuat. Zuo Qiuyi berpikir dalam hatinya, tidak heran Aiden bisa mendapatkan separuh kitab suci lainnya. Jika dia tidak mengambil tindakan terlebih dahulu, Aiden akan mengambil seluruh kitab suci, bukan? Aku harus mengejarnya. Zuo Qiuyiren berpikir demikian dan mulai mempercepat latihannya. Meskipun Aiden sangat berbakat, Zuo Qiuyiren juga tidak buruk. Segera, lebih dari 2 bulan berlalu. Ketika Aiden membuka matanya lagi, energi spiritual yang hangat mengalir ke seluruh tubuhnya, dan senyuman muncul di matanya. Dao Jue telah menjadi lebih sempurna, tetapi sekarang dia hanya menggores permukaan kitab suci Tianzang membutuhkan banyak waktu untuk benar-benar memahaminya. Namun, dia harus pergi dari sini. Saat itu, Kaisar Jiuling memberitahu mereka bahwa mereka hanya bisa tinggal di sini paling lama 3 bulan. Sekarang, batas waktunya hampir habis. Berjalan. Melirik ke arah Zuo Qiuyiren, dia juga telah menyelesaikan pelatihannya, dan auranya lebih kuat dari sebelumnya. Kedua tubuh itu melayang ke udara dan mengikuti naluri mereka untuk terbang menuju lautan api. Setengah jam kemudian, mereka melihat rumah Tianzi yang familiar. Tapi saat ini, pintu masuk telah ditutup kembali, dan sepertinya tidak ada orang di sekitar. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada Qiye dan Bai Xuan. Aiden masih sedikit khawatir. Ada banyak orang kuat di sini yang mengetahui bahwa dia telah memperoleh kode suci Tianzang, tetapi pihak lain tidak dapat menemukannya, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerang Qiye dan Bai Xuan, takut akan sesuatu. Mungkin terjadi pada mereka. Aiden tidak berhenti sejenak, dan langsung menuju keluar. Zuo Qiuyi berkata, masih ada 3 hari lagi, kenapa kamu tidak berhenti mencari peluang di sini? Aiden menggelengkan kepalanya, setiap orang seharusnya keluar. Tidak masuk akal bagi kita untuk tinggal di sini. Saya sangat mengkhawatirkan Bai Xuan dan Qiye sekarang. Saya khawatir mereka akan menjadi sasaran orang-orang berkuasa itu. Kalau begitu ayo kita keluar juga. Kuharap mereka baik-baik saja. Zuo Qiuyiren tidak berniat untuk tinggal dan meninggalkan dunia rahasia bersama Aiden. Keluarlah, raksasa itu keluar. Ketika Aiden dan Zuo Qiuyiren muncul, suara-suara gembira terdengar. Mereka adalah 2 pelayan Kaisar 9 Roh. Mereka telah melihat Aiden sebelumnya, dan Kaisar 9 Roh juga melihat semua orang keluar tetapi tidak melihat sosok Aiden. Khawatir dia akan menghadapi bahaya, jadi dia meminta mereka menunggu di sini. Jika Aiden keluar, mereka akan segera mengetahuinya. Juzi, ikutlah dengan kami menemui Sang Patriark. Dia memiliki hal penting untuk didiskusikan denganmu. Bagus. Aiden juga ingin tahu apa yang terjadi baru-baru ini, jadi dia pergi menemui Kaisar Jiuling bersama para pengawalnya. Ketika dia datang ke istana, dia menemukan seorang gadis berdiri di samping Kaisar Jiuling. Tuan istana Ye Jiuling yang dia rawat sudah bangun. Saudara Aiden. Melihat Aiden datang, Kaisar Jiuling juga sangat antusias. Dia berkata kepada Ye Jiuling yang ada di sampingnya, ini adalah raksasa Paviliun Taichang, Aiden. Dialah yang menyelamatkanmu. Ye Jiuling menunjukkan ekspresi terima kasih di wajahnya dan membungkuk kepada Aiden, terima kasih, Senior Su, karena telah menyelamatkan hidupmu. Aiden melambaikan tangannya, saya bukan senior, hanya rekan. Ye Jiuling sendiri tidak lemah dalam kultivasi. Dia tahu bahwa praktisi tidak boleh menilai usia mereka berdasarkan penampilan, tetapi dia tidak menyangka Aiden dan dia berasal dari generasi yang sama. Ini luar biasa. Namun, Aiden tidak berbicara terlalu banyak tentang masalah ini, tetapi bertanya tentang keberadaan Qiye dan Bai Xuan. Ekspresi Kaisar Jiuling sedikit berubah, dia menghela nafas dan berkata, jika kamu ingin menemukannya, kamu bisa pergi ke kuil Xuankong. Qiye adalah pemimpin istana Xuankong. Di mana Tuan Pudu? Aiden bertanya lagi. Seharusnya juga di aula Xuankong. Kata-kata Kaisar 9 Roh membuat Aiden merasa ada yang tidak beres. Apa yang akan mereka lakukan di istana Xuankong? Yah, ceritanya panjang. Belum lama ini,
banyak orang yang memasuki dunia rahasia di teleportasi, termasuk Kie, Bai Xuan, dan Master Pudu. Begitu mereka keluar, mereka dikejar oleh banyak kekuatan. Orang-orang itu benar-benar mencari, adalah kamu. Tentu saja, mata Aiden sedikit menyipit, orang-orang ini masih berpikiran jahat. Meskipun mereka ingin menyerangmu, mereka tidak dapat menemukan di mana kamu berada. Kie mengira kamu mungkin belum keluar, jadi dia kembali ke Aula Xuan Kong terlebih dahulu. Untuk memastikan keselamatan Bai Xuan, dia membawa Bai Xuan bersamanya. Tuan Du juga ikut bersamanya. Meski orang-orang itu ingin memburunya, mereka tidak pernah berani menyerang Tuan Pudu pasti sengaja pergi ke sana untuk menyelamatkan mereka berdua. Kalau begitu, aku harus pergi dan melihatnya. Aiden bukanlah seseorang yang meninggalkan teman begitu saja. Kie mungkin berada di bawah tekanan yang luar biasa sekarang. Jika dia tidak pergi, itu mungkin tidak baik untuk reputasi Paviliun Taichang. Bab 1545, di depan Istana Xuan Kong. Sebelum Aiden pergi, dia memberitahukan teratai suci 9 daun kepada Kaisar 9 Ling. Kaisar 9 Ling terkejut dan memutuskan untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Dan Aiden sendiri tahu betul bahwa jika dia memiliki api emas teratai terbakar di tangannya, pihak lain pasti akan mendatanginya secara pribadi. Tanpa api emas teratai terbakar, bahkan jika dia menemukan teratai suci 9 daun, itu akan terjadi tidak ada gunanya. Setelah itu, Aiden pergi ke Aula Xuan Kong. Zuo Qiuyiren tidak mau pergi dan pergi bersamanya. Kuil Xuan Kong adalah kekuatan yang sangat terkenal di wilayah Bintang Tianxiong, terletak di puncak Gunung Xuan Kong. Pada hari kerja, orang-orang kuat dari berbagai kekuatan datang berkunjung Gunung Xuan Kong, bersama dengan kuil Xuan Kong. Sebab, ada seseorang yang tersembunyi di istana Xuan Kong yang harus ditangkap semua orang. Orang ini adalah Bai Xuan. Di titik akupuntur Tianfu, Bai Xuan mengikuti Aiden untuk mencari peluang. Kemudian, Aiden memperoleh kode suci Tianzang. Setelah keluar dari kuil, Aiden menghilang. Tidak ada yang bisa kami lakukan padanya kecuali Bai Xuan. Adapun Kie, dia adalah penguasa Aula Xuan Kong. Bahkan jika semua orang ingin membunuhnya, mereka tidak berani mengungkapkannya dengan mudah. Bagaimanapun, penguasa Aula Xuan Kong juga sangat kuat, dan Tuan Pudu adalah seorang biksu terkemuka katakanlah, tidak ada yang berani menantangnya. Saat ini, satu-satunya yang bisa mengendalikan sesuatu adalah Bai Xuan, dan dia adalah orang terbaik untuk mengendalikannya. Istana Tuan Kie, Bai Xuan adalah anggota klan Bai kita, jadi kita harus menyerahkan dia pada klan Bai kita untuk menanganinya. Di kaki Gunung Xuan Kong, seorang pemuda berbicara. Kie, yang berdiri tinggi, perlahan menggelengkan kepalanya, meskipun Bai Xuan adalah anggota suku Bai Anda sebelumnya, seperti yang kita semua tahu, dia sekarang telah memutuskan hubungan dengan suku Bai. Suku Bai, jadi aku menyarankanmu untuk tidak melakukannya. Jika kamu tidak bertindak tulus lagi, saudara Bai Xuan tidak akan pergi bersamamu. Kie tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Dia hanya memintanya untuk menyerahkan Bai Xuan dan kemudian mengancam Aiden. Kie, jangan melangkah terlalu jauh. Urusan klan Bai berada di luar kendali tuan istana kecil sepertimu. Pemuda itu berteriak dengan marah, sifat aslinya terungkap, dan dia tidak lagi berencana untuk bersikap sopan kepada Kie. Kie tidak bermaksud untuk putus dengan pihak lain, tetapi karena pihak lain mengatakan demikian, dia tentu saja tidak akan memberinya wajah lagi. Bai Qiufeng, bagaimana kamu, seorang pemuda keturunan suku Bai, berani berbicara kepadaku seperti ini? Menurutku kamu tidak sabar. Jika Anda tidak yakin, Anda dapat merebut orang dari istana Xuan Kong saya, itu dianggap kemampuan Anda. Jika Anda tidak punya nyali, segera keluar dari sini dan jangan merusak pemandangan di sini. Wajah Bai Qiufeng tiba-tiba menjadi sangat jelek ketika dia mendengar ini. Seperti yang dikatakan Kie, dia hanyalah keturunan biasa dari klan Bai. Di mata Kie, dia bukan siapa-siapa tidak lebih dari mengandalkan miliknya. Itu hanya kekuatan orang Bai. Tanpa orang Bai, dia bukan siapa-siapa. Tentu saja, Bai Qiufeng tidak mungkin naik dan merebut orang. Bai Qiufeng, jika kamu punya nyali, ambil tindakan. Saya akan menonton di sini di Kie. Ada juga keturunan di Aula Xuan Kong. Orang-orang dari keturunan saya akan mengambil tindakan. Jika Anda tidak bisa menang, kembalilah. Jangan mempermalukan dirimu lagi. Jika kamu adalah keturunanku, kamu tidak berani menantang siapapun. Aku, Kie, menganggap kamu memalukan bagi orang Bai. Kata-kata Kie langsung membuat marah pihak lain. Meskipun Bai Qiufeng adalah keturunan klan Bai, dia juga orang kuat di tahap akhir alam transformasi dewa, dan dia juga membutuhkan wajah 8 kekuatan di sini. Klan Bai ada di sini. Beberapa kekuatan yang tidak pernah berurusan dengan orang Bai juga telah datang, dan mereka semua menunggu untuk melihat lelucon orang Bai. Jika dia tidak melawan, bagaimana seharusnya orang-orang itu memandangnya? Kie memaksanya untuk mengambil tindakan. Oke, kalau begitu, mengapa aku, Bai Qiufeng, tidak bertarung? Hari ini aku akan menggunakan kekuatanku untuk memberitahumu bahwa aku, Bai Qiufeng, tidak lemah. Bai Qiufeng meraung, siapa dari istana Xuan Kong yang berani bertarung denganku? Cheng Xuan, pergilah. Kie berbalik dan menatap pemuda di belakangnya. Pria ini adalah murid yang relatif muda dari kuil Xuan Kong mereka. Dia sangat berbakat dan kuat. Dia sekarang berada pada tahap akhir dari alam transformasi dewa dan tidak lebih lemah dari Bai Qiufeng. Cheng Xuan menyeringai, jangan khawatir, Tuan Istana, saya akan memberitahu orang bernama Bai ini apa artinya melebih-lebihkan kemampuan seseorang.
Setelah kata-kata itu jatuh, Cheng Xuan melangkah maju, dan dalam sekejap dia muncul di depan Bai Qiufeng di bawah. Dia meninju, dan kekuatan dominannya langsung meledakkan ruang, menguasai seluruh dunia, bahkan mereka yang berada di alam yang sama Bai Qiufeng merasakan tekanan yang besar. Namun, tingkat kultivasi lawan sama dengan miliknya, jadi dia tidak bisa dikalahkan dengan mudah, jika tidak, wajah klan Bai akan hilang sepenuhnya olehnya. Suara telapak naga. Bai Xuan mengangkat tangannya dengan keras dan menyerang dengan telapak tangan, dan melihat kekuatan gelombang suara yang melonjak meledak seketika, bergegas ke depan seperti auman naga. Ini adalah keterampilan kebanggaan klan Bai, Sound Dragon Palm, yang ditiru kekuatannya gelombang suara yang terkondensasi dari suara binatang naga kuno itu begitu sombong hingga langsung menghancurkan ruang dan bertabrakan dengan pukulan dari depan. Bang bang bang. Tabrakan yang terus-menerus menyebabkan ruang tersebut rusak, dan pola cahaya pusaran hitam muncul di kehampaan. Semua orang bisa mencium aura pembunuhan yang kuat. Keduanya tak menahan diri, sama-sama ingin saling membunuh. Ini bukanlah pertarungan biasa, tapi pertarungan hidup dan mati. Saya telah mendengar bahwa Sound Dragon Palm milik klan Bai sangat luar biasa, tetapi di tangan junior seperti Anda, kekuatannya agak tidak memuaskan. Arti kata-kata Cheng Xuan sudah jelas, dan serangan Bai Qiufeng membuatnya sedikit kecewa. Penuh kebencian. Betapa arogannya orang-orang suku Bai, dan begitu dibenci oleh Cheng Xuan, amarah Bai Qiufeng segera meningkat. Dia menyerang dengan telapak tangan lagi, yang bertabrakan dengan tinju Cheng Xuan, dan pada saat ini, kekuatan yang menakutkan mengalir keluar. Kekuatan es membekukan telapak tangannya, dan waktu seolah membeku pada saat ini, dan ekspresi Bai Qiufeng tiba-tiba berubah. Apa yang terjadi? Menakutkan, bukan? Cheng Xuan menatap pihak lain dengan bercanda, saya, seorang praktisi di kuil Xuan Kong, ahli dalam semua jenis Taoisme, yang jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan kalian orang Bai. Bahkan jika kita berada pada level yang sama, itu akan menjadi mudah bagiku untuk membunuhmu. Saat dia selesai berbicara, aura pembunuh yang kuat menyapu tubuh Bai Qiufeng. Kamu tidak bisa membunuhku. Ada orang Bai di belakangku. Jika kamu membunuhku, kamu istana Xuan Kong tidak akan bisa melarikan diri. Bai Qiufeng takut, pupil matanya berkedip cepat, dan rasa takut muncul dari lubuk hatinya. Jika semua orang tidak hadir, dia mungkin akan berlutut dan memohon belas kasihan. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, tapi karena memprovokasi istana Xuan Kong kami, kamu masih harus membayar sejumlah harga. Bersambung.